kita itu jangan hanya tenggelam dalam kerumunan. Jadilah dirimu sendiri. Kalau engkau hanya tenggelam dalam kerumunan, ya kamu tidak akan lebih dari kerumunan itu. Tapi kalau engkau menghidupkan dirimu sendiri, mungkin engkau akan punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Kamu akan sampai di tempat-tempat yang mungkin orang belum pernah sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bukunya Story itu menarik dibahas secara khusus tentang idolatry, fans and fandom. Kalian kan banyak fans pada apa, pada siapa, ngefans pada apa. Nah, fans itu kalau kata Story itu respon dari orang biasa pada tokoh-tokoh dalam satu sistem yang disebut sistem selebritis. Kuncinya lewat media massa. Kalau fandom itu klubnya. Jadi fans klubnya. Jadi kelompok penggemarnya. Nah, itu namanya fandom. Nah, fandom ini biasanya memang dimunculkan kata Story dalam rangka untuk memenuhi tadi budaya konsumsi. Terus dimanfaatkan oleh yang punya modal untuk mencari keuntungan. Biasanya kalau sudah ada fandom itu terus kaosnya apa, bikin seragamnya bagaimana, kemudian foto-fotonya dibeli atau dan macam-macam. Nah, ini memang strategi kapital tadi, komodifikasi dalam rangka mencari keuntungan, memanfaatkan budaya konsumtif. Jadi karena pikirannya sebagian besar orang konsumtif, nah ini mumpung banyak penggemarnya ini, yuk bikin kaos, yuk kayak ngaji filsafat kemarin itu kan ada bikin kaos, bikin gelas, bikin apa. Itu logikanya seperti ini. Jadi memanfaatkan budaya konsumtif, budaya konsumen tadi plus komodifikasi. Mumpung ada fandomnya. Nah, tipe fans kata Story ada dua. Saya tidak tahu teman-teman ngefan apa, ada di level mana. Ada yang obses, ada yang histerik. Jadi kalau obses ini sudah sudah berlebihan. Oh, sangat terobsesi. Dia bisa melakukan apa saja demi idolanya. Kata Story bahkan termasuk melakukan tindak kriminal. Menyakiti dirinya, menyakiti orang lain. Mungkin ada yang sampai ditato gambar artisnya yang dia sukai atau yang ditulis namanya dengan melukai diri dan lain sebagainya. Ini namanya obses. Jadi kalian senang dengan siapa? Kalau sudah sampai level obsesi ini sudah. Kalian berani tawuran dengan yang melecehkan idolamu. Oh, kalau idola saya ini disenggol, carok ini urusannya. Ah, itu sudah kelas obses. Nah, maka kemarin ada kasus sepak bola yang sampai kehilangan nyawa. Itu mungkin makom ngefansnya dengan klubnya itu sudah makom obses. Jadi sudah terobsesi. Sehingga dia mau melakukan apa saja, termasuk yang kriminal-kriminal. Kemarin di tempat saya itu ya ada yang sampai ngambil ngambil kompor, ngambil macam-macam karena dia tidak punya uang terus pingin masak sendiri. Jadi ngambil apa, orang jualan diminta apa dan lain sebagainya. Jadi melakukan yang kriminal-kriminal dia rela demi idolanya. Kebetulan idolanya klub sepak bola. Nah, ada lagi yang kelas histeria. Kalau ini tidak sedahsyat yang obses tadi.
Kalau ini ya pokoknya kalau ketemu artisnya jerit-jerit, teriak-teriak, nangis-nangis, pingin, itu namanya kelas histeria. Jadi kalau pas ketemu idolanya, ya Allah, pingin terus teriak-teriak sambil nangis-nangis, dada-dada, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman yang mengidolakan sesuatu, seseorang, saya tidak tahu ada di mana, coba dicek. Levelnya sudah obses atau sekedar histerik saja. Semoga tidak ada yang obses ya. Histerik sajalah, tidak apa-apa. Tidak ngefans juga tidak apa-apa kok sebenarnya. Tapi ngefans ya tidak apa-apa. Asal tidak berlebihan sampai obses tadi. Baik. Nah, ini ada beberapa quotes yang saya bawa malam hari ini untuk memperjelas tema budaya populer kita. Yang pertama ini quotes dari Chris Jami. Ini menarik, ini anak muda dari Amerika. Dia nulis buku yang menarik. Silakan teman-teman cari bukunya, judulnya Kilosofi. Menarik ya, kilosofi itu membunuh filsafat. Jadi ini isinya mengkritisi cara berpikir yang sok bijaksana. Karena biasanya orang itu kan kalau baru belajar filsafat itu kan penyakitnya itu, sok bijaksana. Wah, engkau menyakitiku tidak masalah karena sakit atau tidak sakit urusanku. Itu sok bijaksana. Jadi baru belajar filsafat sedikit-sedikit itu biasanya ada itunya. Nah, dikritik habis-habisan oleh Chris Jame ini, dia nulis Kilosofi. Nah, dia ngomong juga, kata Chris Jame, budaya populer itu adalah tempat di mana rasa kasihan disebut kasih sayang, pujian disebut cinta, propaganda disebut pengetahuan, ketegangan disebut perdamaian, gosip disebut berita. Autotune itu software yang kalau saya tidak bisa nyanyi, suara saya jelek, kalau pakai software ini terus jadi bagus, jadi enak. Autotune disebut nyanyian. Nah, ini maksudnya Chris Jame apa? Budaya populer itu budaya yang tidak mendalam. Makanya sekedar orang kasihan itu sudah dianggap kasih sayang. Padahal misalnya kita ya, kan banyak itu orang ada video apa terus kita wah kasihan sekali ya. Terus kita nganggap orang yang bilang kasihan sekali itu orang yang penuh kasih sayang. Padahal itu ya cuma komentar sesaat itu saja. Tidak dalam. Jadi itu yang disebut dangkal. Jadi orang kasihan kita samakan dengan orang yang penuh kasih sayang. Orang memuji kita anggap cinta. Wah, kamu orangnya baik sekali ya. Wah, jangan-jangan orang ini cinta padaku kan. Iya, sekali dipuji dianggap yang muji itu suka. Itu gaya budaya populer. Ada temennya nyanyi lagu cinta terus wah ini jangan-jangan lagu ini untukku misalnya. Itu kegeeran kaya ngono kuwi. Jadi sekedar pujian disebut sebagai cinta. Propaganda disebut pengetahuan. Wong orang bikin hoax, provokasi itu dianggap data, dianggap fakta. Nah, ini sering terjadi kan, orang pro kubu sana, anti kubu sini, terus menampilkan hoax-hoax, berita-berita palsu. Kita terima saja. Kenapa? Karena kita setuju dengan dia. Nah, ini propaganda, provokasi kita anggap pengetahuan. Ketegangan disebut perdamaian. Jadi orang membahas perdamaian itu kan biasanya ketika ada perang, ketika sedang tegang. Dan disitulah kita mulai ngomong tentang perdamaian. Orang ngomong bagaimana caranya damai antara Rusia dan Ukraina misalnya. Begitu mereka duduk untuk berunding sambil marah-marah, tegang, itu kita sebut ini proses menuju perdamaian.
Jadi ketegangan disebut perdamaian. Gosip disebut berita. Autotune disebut nyanyian. Jadi intinya pop culture itu sering-seringnya dangkal. Maka kita juga harus hati-hati. Jadi jangan kesusu ngejudge, jangan kesusu menilai. Ya karena memang karakternya untuk menyenangkan, untuk kita gembira, ya kita gembirai saja, kita ikuti saja. Nah ini quotes dari Chris Jami. Yang kedua, kalau ini dari Einstein. Jadi pop culture itu kan ketika kita mengikuti kerumunan, mengikuti orang banyak, trennya sedang itu. Hati-hati kata Einstein, orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan lebih jauh dari kerumunan itu. Orang yang berjalan sendirian kemungkinan besar akan menemukan diri mereka di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Jadi maksudnya Einstein, kita itu jangan hanya tenggelam dalam kerumunan. Jadilah dirimu sendiri. Kalau engkau hanya tenggelam dalam kerumunan, ya kamu tidak akan lebih dari kerumunan itu. Tapi kalau engkau menghidupkan dirimu sendiri, mungkin engkau akan punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Kamu akan sampai di tempat-tempat yang mungkin orang belum pernah sampai ke sana. Ini kalau pakai bahasanya Heidegger ada istilah Dasein sama Dasman. Dasein itu manusia yang otentik. Kalau Dasman itu manusia yang hilang, manusia yang tenggelam. Kita itu sering lebih suka lenyap dalam kerumunan daripada menghidupkan keinginan jati diri kita sendiri. Jadi kita sulit jadi orang yang otentik karena kita tenggelam dalam kerumunan. Kita itu selalu mengafiliasikan diri dalam kerumunan kita. Pak, saya itu anggota kelompok ini loh, Pak. Saya itu organisasi ini loh, Pak. Saya itu orang Jawa loh, Pak. Saya itu. Nah, ini kerumunan namanya. Tidak salah kita bagian dari kerumunan, tapi tampillah sebagai dirimu. Jadi kalau istilahnya Kanjeng Sunan Kalijogo kan angeli ananging ora keli. Mengalir dalam kerumunan, tapi jangan tenggelam. Kalau tenggelam kalian tidak akan diingat, tidak akan dihitung. Jadi kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi. Iya sih mengikuti pop culture, mengikuti budaya masa. Wong kita bagian dari masa, tapi kita tetap punya nilai yang ingin kita pertahankan. Kita tetap punya prinsip yang tidak ingin kita langgar. Nah, ini sebenarnya maksud dari kalimatnya Einstein. Jadilah manusia yang otentik, jangan jadi manusia yang kerumunan. Ya, tunjukkan siapa dirimu, apa keinginanmu, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang bisa kamu wujudkan. Jangan tenggelam saja dalam kerumunan sehingga orang tidak tahu ada kamu ternyata. Oke, ini nasihat dari Einstein. Masih dari Einstein. Ini dalam bahasa Inggris ini. Jangan mengambil keputusan hanya didasarkan pada popularitas. Hanya karena orang lain melakukan itu, bukan berarti itu adalah pilihan terbaik. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu, tolong kalau pakai quotes ini ya, jangan dasarnya hanya popularitas. Jangan dasarnya itu yang lain begitu juga ya Pak. Teman-teman begitu semua ya Pak. Itu namanya dasarnya popularitas. Kalau kita memutuskan sesuatu dasarnya ini, padahal
kebenarannya orang banyak itu tidak mesti benar juga. Kadang-kadang cocok untuk seseorang, tidak cocok untuk orang lain. Cocok untuk dia, tidak cocok untuk kita. Maka jangan memutuskan sesuatu yang dasarnya popularitas saja. Nah ini penting ini ya menurut saya. Karena kadang-kadang dalam kebenaran itu kita males berpikir sendiri, mengekspresikan kebenaran kita sendiri. Kita lebih suka ikut saja, mengalir saja. Yang lain begitu ya saya begitu. Tuh. Kamu tidak pernah berpikir jangan-jangan kebenaran dia tidak cocok dengan kebenaranku. Jadi misalnya, oh dia kebutuhannya itu, makanya menurut dia melakukan itu, sementara aku kebutuhanku ini, kalau aku melakukan seperti itu tidak cocok. Jadi misalnya temanmu sudah punya keluarga, punya anak misalnya, dia punya tanggung jawab, kamu masih jomblo. Wah, itu kan dalam banyak hal berbeda kebenarannya. Kalau sudah punya istri ya dilarang lirak-lirik lo ya, dilarang suat-suit, wong sudah punya istri, punya pasangan. Nah, kamu yang jomblo ya cari kalau kamu ndak lirak-lirik nggak dapat-dapat. Itu kan dua kebenaran yang berbeda. Situasinya berbeda. Jadi yang benar untuk seseorang tidak mesti benar untuk kita. Maka memutuskan sesuatu jangan dasarnya popularitas, jangan dasarnya populer. Populer tidak mesti benar. Orang banyak itu tidak mesti benar. Kadang-kadang orang banyak bisa loh menyepakati yang salah. Misalnya kuliah wis kelas sepakat, Pak gimana kalau kelas ini sepakat kita tidak usah kuliah, Bapak langsung kasih nilai saja. Bapak ringan, kita juga ringan. Enak kan Pak misalnya. Nanti nilainya dibuat A semua kan enteng Pak. Bapak senang, kita juga senang. Nanti. Loh itu bisa kan kejadian benar kesepakatan begitu. Ya wis gitu aja ya. Saya juga sibuk banyak acara, wis kita gitu aja. Diam-diam kita sepakati. Loh ternyata orang banyak juga bisa sepakat tentang hal yang jelek, yang buruk. Maka yuk kebenarannya orang banyak tidak pasti benar. Jadi tidak harus dijadikan dasar. Ya seandainya jadi rujukan, semoga tidak satu-satunya. Nah selanjutnya yaitu kalimatnya mirip. Apa yang benar tidak selalu populer dan apa yang populer tidak selalu benar. Jadi ini nyambung dengan tadi ya. Yang benar tidak selalu populer, yang populer tidak selalu benar. Terakhir, ini mungkin teman-teman sering mendengar, hanya ikan mati yang mengalir bersama arus. Semoga kita tidak jadi ikan yang mati, yang mengalir saja tidak punya prinsip, mengalir saja tidak punya pendirian. Jadi kita manusia bukan ikan dan kita hidup tidak mati. Maka tadi pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga tadi ya, ngeli boleh, mengalir mengikuti kondisi zaman, mengikuti budaya-budaya yang hari ini populer, tapi tetap jangan tenggelam, tetap ora keli. Kenapa? Karena yang keli hanya ikan mati. Only dead fish go with the flow. Ini quote yang terkenal sekali untuk biar kita jadi orang yang punya prinsip, memegangi prinsip. Tidak hidup asal saja, mengalir saja. Bilang saya pasrah saja itu di akhir, tidak di awal. Jadi ya Pak saya ikut saja situasi yang terjadi itu di akhir, jangan di awal. Karena kalau di awal kalian tidak akan berjuang nanti. Berjuanglah, lawanlah arus, tunjukkan dirimu. Jadi manusia yang tadi otentik sebagai dirimu sendiri.